Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penyusunan asuhan keperawatan. Hari ini kita masuk di tahap keempat dari proses penyusunan keperawatan, yaitu implementasi keperawatan. Di minggu lalu kita sudah belajar mulai dari pengkajian sampai dengan menyusun rencana tindakan keperawatan, dan di hari ini kita masuk di step keempat. Jadi implementasi merupakan tahap keempat dalam proses penyusunan asuhan keperawatan, di mana implementasi ini adalah merupakan pelaksanaan dari intervensi keperawatan kepada pasien. Jadi jadi bedanya antara intervensi dengan implementasi. Kalau intervensi itu masih berupa rencana tindakan, tapi kalau implementasi, rencana tindakan tersebut sudah dilakukan kepada pasien atau sudah diimplementasikan kepada pasien. Itu bedanya. Nah, kemudian bagian penting dari implementasi keperawatan adalah penulisan dokumentasi tindakan yang sudah dilakukan. Jadi, setiap tindakan keperawatan yang kita lakukan kepada pasien harus dicatatkan di dalam rekam medis masing-masing pasien dengan jelas dan detail agar bisa dipertanggungjawabkan dan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan di kemudian hari, gitu ya. Kemudian tahapan dari implementasi keperawatan, di mana yang pertama adalah pengkajian kembali. Ya, ini kita mengkaji ulang kondisi pasien untuk memastikan lagi perkembangan kondisi klien dan menentukan apakah intervensi yang direncanakan masih dibutuhkan. Jadi kita kaji ulang, misalnya di awal pasiennya mengeluh mual, muntah terus gitu ya. Kemudian setengah jam kemudian kita mau memberikan obat, misalnya mau memberikan ondansetron misalnya. Nah, apakah obat yang akan kita berikan tersebut masih berlaku untuk bisa diberikan kepada pasien atau tidak gitu, yaitu kita lakukan pengkajian ulang lagi sebelum kita benar-benar memberikan obat tersebut atau meminta pasien untuk minum obat tersebut. Bisa kita klarifikasi, Bapak, Ibu, apakah masih mual muntah gitu. Kalau masih mual muntah, tadi saya sudah konsulkan dengan dokter, Bapak atau Ibu bisa meminum obat yang saya bawa ini gitu. Jadi obatnya adalah ondansetron, dosisnya misalnya 1 mg, diminum pada saat masih merasa mual muntah dengan jeda waktu sekian jam misalnya. Kita pastikan lagi bahwa pasien masih memiliki keluhan yang sama dengan pada saat kita lakukan pengkajian awal tadi gitu ya. Kemudian pengkajian ulang berguna juga untuk menentukan masalah baru pada pasien. Kalau tadi misalnya keluhannya cuma mual muntah, kemudian kita konsulkan kepada dokter. Sepanjang kita proses konsul kan butuh waktu ya. Misalnya nanti tadi pasiennya mual muntah saja, kemudian pada saat kita lakukan pengkajian ulang, kita pastikan lagi mungkin bisa ditambah misalnya. Ternyata muntahnya ada darahnya misalnya. Kalau tadi nggak ada, sekarang ada gitu. Nah, itu gunanya kita melakukan pengkajian kembali sebelum kita melakukan implementasi pada pasien. Kemudian yang kedua adalah menentukan kebutuhan yang diperlukan. Jadi, kita mengkaji kebutuhan perawat akan bantuan dalam proses pelaksanaan implementasi. Di sini ada beberapa hal yang dibutuhkan ya, meliputi yang pertama adalah persiapan tindakan. Jadi, untuk persiapan tindakan ini kita cek kembali antara konsistensi antara rencana dengan yang akan kita implementasikan. Sesuai tidak sih dengan rencananya tadi saya mau ngapain gitu. Rencananya saya mau melakukan senam kaki DM pada Tuan X rencananya. Implementasinya sesuai tidak gitu. Atau berubah misalnya jadi apa tindakannya. Kemudian menganalisa pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang diperlukan. Kita juga perlu menganalisa atau menilai diri kita terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan diperlukan untuk memberikan implementasi kepada pasien. Saya tadi mau melakukan senam kaki diabetes mellitus. Nah, kita tahu nggak sih senam kakinya itu ada berapa langkah, kemudian setiap langkahnya dilakukan berapa kali, durasinya berapa lama, alat-alatnya apa saja, dan seterusnya. Kita
gali dulu, kita kaji dulu apakah pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang diperlukan untuk implementasi tindakan kepada pasien itu apa saja. Kemudian mengkaji komplikasi dari tindakan keperawatan yang mungkin muncul di sini. Komplikasi tindakan, misalnya kita ambil contoh yang masih sama tadi ya, misalnya komplikasinya adalah kalau kita melakukan senam kaki DM, kemungkinan nanti pasiennya menjadi kelelahan misalnya kalau durasinya terlalu lama. Kemudian pasiennya bisa mengeluh pusing misalnya, bisa pingsan misalnya atau apa. Jadi komplikasi dari tindakan yang akan kita berikan itu ada komplikasinya tidak? Kalau ada komplikasinya apa gitu. Itu perlu kita antisipasi sebelumnya, perlu kita persiapkan. Misalnya kita mau melakukan pemasangan NGT misalnya. Komplikasinya nanti mungkin pasiennya akan muntah misalnya. Ya, kita persiapkan, saya sedia bengkok, saya sedia kantong plastik, mungkin saya sedia minuman hangat gitu ya, dan seterusnya. Jadi apa nih komplikasi yang nanti akan muncul, yang mungkin muncul dari tindakan keperawatan yang akan kita berikan, itu perlu kita siapkan. Kemudian persiapan alat, tempat, dan waktu. Nah, ya jelas ya ini ya, jadi alat-alat apa saja yang kita perlukan, jangan sampai ada yang ketinggalan, udah di tengah-tengah, oh ternyata stetoskopnya ketinggalan, oh spetnya ketinggalan, dan seterusnya. Jadi jangan sampai akan mengganggu dari prosedur implementasi yang akan kita berikan. Kemudian persiapan lingkungan juga harus diperhatikan, termasuk dari privasinya pasien gitu ya. Kalau di bangsal kelas 2, 3 mungkin kan satu ruangan diisi oleh beberapa pasien ya, kita pastikan privasinya, jadi ditutup tirainya atau hordennya gitu ya. Kemudian ketepatan waktu pelaksanaan, nah mau dilaksanakannya itu jam berapa, kemudian saya sama perawatan luka jam 10 ya, diupayakan jam 10 itu kita sudah siap untuk melakukan perawatan luka pada pasien gitu. Berapa lama itu juga harus dipertimbangkan, jadi mempertimbangkan kondisi pasien juga. Kemudian yang ketiga adalah persiapan perawat. Di sini yang perlu dipertimbangkan adalah kecukupan tenaga dalam hal kualitas maupun kuantitasnya ya, baik dari segi jumlah tenaga yang dibutuhkan dan juga kualitas tenaganya. Kemudian misalnya kita mau memindahkan pasien, perpindahan posisi misalnya, nah kita kuat nggak kalau sendirian gitu. Kalau tidak kuat ya misalnya dari pasiennya volar ke semi volar, kuat tidak? Kalau tidak kuat ya butuh bantuan misalnya, ya kita minta bantuan kepada teman perawat kita yang lain. Kemudian menganalisa pengetahuan, keterampilan, ini ya yang tadi di awal ya, kita harus menguasai dulu kita mau melakukan tindakan apa kepada pasien, kita mampu atau tidak, kita tahu nggak sih, misalnya tadi senam kaki diabetes itu langkahnya apa saja, urutannya, berapa lama, kemudian saya butuh alat apa saja, dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya dalam tahapan dari implementasi, selain tadi yang pertama adalah mengkaji kembali, kemudian menentukan kebutuhan yang diperlukan, kita juga melakukan implementasi keperawatan itu apabila tindakan keperawatannya itu berupa pendelegasian, maka kita harus melakukan supervisi. Misalnya di sini ketika kita tidak mampu, tidak bisa melaksanakan suatu implementasi kepada pasien sesuai dengan rencana. Misalnya di shift pagi hari ini saya kedapatan jatah misalnya untuk pasien Joko misalnya. Nah, pasien Joko ini akan dilakukan tindakan misalnya fisioterapi dada. Nah, kita kebetulan pada saat yang bersamaan di jadwalnya Tuan Joko melakukan fisioterapi dada, misalnya kita ada tindakan lain yang lebih urgent untuk kita lakukan. Nah, maka kita bisa mendelegasikan
atau meminta bantuan perawat lain untuk melakukan apa yang sudah menjadi perencanaan kita gitu. Jadi biasanya kalau di klinik atau di bangsal itu setiap perawat sudah dibagi jatah untuk pasiennya, menangani pasien berapa, siapa saja gitu. Nah, ini ketika kita di waktu yang bersamaan urgen menangani pasien yang lain, kita bisa mendelegasikan suatu tindakan keperawatan kepada teman yang lain, teman perawat yang lain. Nah, dalam proses pendelegasian ini kita juga harus mempertimbangkan apakah teman perawat tersebut mampu untuk melakukan tindakan yang akan kita berikan kepada pasien tersebut atau tidak. Kemudian dari segi pengetahuan, kemampuan, waktunya bagaimana. Kita perlu mengevaluasi atau melakukan supervisi dari tindakan keperawatan yang kita delegasikan. Jangan misalnya sudah saya lakukan fisioterapi dadanya. Oh ya baik, terima kasih. Hanya cukup seperti itu tidak bisa. Jadi harus kita evaluasi lagi. Bagaimana? Apakah sudah tepat atau belum? Tadi prosedurnya bagaimana? Respon pasien seperti apa? Apakah ada komplikasi dan seterusnya. Jadi tidak melulu bahwa kita sudah mendelegasikan kemudian cukup sampai di situ, tidak. Jadi harus kita lakukan evaluasi dari proses tindakan keperawatan yang sudah kita delegasikan. Kemudian tahap yang keempat adalah mendokumentasikan setiap aktivitas keperawatan. Jadi misalnya tadi saya melakukan fisioterapi dada kepada pasien, misalnya fisioterapi dada saya lakukan jam 10 pagi dengan durasi waktu 10 menit, misalnya pasiennya mengeluh apa atau responnya bagaimana, itu semua kita tuliskan di dalam rekam medis pasien. Nah, itu tadi adalah tahapan dari proses implementasi keperawatan. Selanjutnya, kita mendokumentasikan implementasinya. Jadi, apa saja sih yang perlu kita tuliskan di dalam implementasi keperawatan tersebut? Yang pertama adalah mencatat waktu dan tanggal pelaksanaan dari implementasinya. Jadi, jamnya, tanggalnya ya, tanggal, bulan, tahun, jamnya itu harus jelas gitu. Kemudian mencatat diagnosa keperawatan yang telah dilakukan implementasi. Karena pasien itu mempunyai beberapa diagnosa keperawatan, maka kita harus menuliskan implementasi ini untuk diagnosa yang mana gitu. Jadi harus jelas diagnosa keperawatan A telah dilakukan tindakan B pada waktu sekian, tanggal sekian gitu ya. Kemudian mencatat semua jenis tindakan implementasi dengan jelas. Contohnya memberikan obat analgesik. Namanya apa? Namanya Antrain. Berapa dosisnya? 1 gram. Cara pemberiannya bagaimana? Oh, diencerkan dengan Aquades 4 cc melalui intravena sesuai dengan order dokter. Misalnya seperti itu. Jadi jelas, jangan hanya menyuntikkan obat. Tidak seperti itu. Jadi menyuntikkan obat apa, berapa banyak, melalui apa gitu ya. Kalau misalnya melakukan suatu tindakan, misalnya mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, ya berapa kali, kapan harus dilakukan dan seterusnya. Jadi intinya harus menuliskan semua jenis tindakan implementasi itu dengan jelas. Kemudian yang penting, yang tidak kalah penting di sini adalah menuliskan nama jelas dan bukan tanda tangan perawat yang telah melakukan implementasi. Ini gunanya agar bisa dipertanggungjawabkan. Oh, baik, bahwa tadi Tuan A sudah dilakukan fisioterapi dada, yang melakukan siapa? Yang melakukan perawat C misalnya. Sudah ditandatangani, berarti sudah clear. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan pasien Tuan A, maka kita bisa mengklarifikasi kepada perawat C, seperti itu. Jadi setiap tindakannya bisa jelas dan dipertanggungjawabkan. Nah, jenis tindakan di dalam implementasi itu ada tindakan yang dilakukan secara mandiri dan juga ada yang dilakukan secara kolaboratif. Contohnya misalnya di sini mengkaji ROM ekstremitas atas pada pasien. ROM itu range of motion. Jadi misalnya kita ketemu dengan pasien yang stroke ya, lumpuh, kemudian kita melakukan ROM, mengkaji ROM-nya, range of motion-nya, nanti adalah pembelajarannya. Jadi kita nilai kekuatan otot dan seterusnya. Itu merupakan tindakan mandiri ke perawat. Jadi inisiatif perawat
untuk memperoleh data atau untuk memberikan implementasi melaksanakan dari intervensi keperawatan kepada pasien. Kemudian misalnya melakukan rom pasif pada tangan kanan pasien 4 kali sehari. Ini juga tindakan mandiri karena perawat bisa melakukan ini sendiri gitu ya, maksudnya sendiri, tidak atas tidak atas order dokter atau dari tim medis yang lain gitu. Kemudian contoh selanjutnya melakukan konsul dengan ahli terapi fisik mengenai implementasi penggunaan walker pada pasien. Nah, ini merupakan tindakan kolaborasi karena sebelumnya kita misalnya menanyakan, oh untuk Tuan E itu kan stroke ya, stroke tangan kanan misalnya, yang lumpuh tangan kanan. Nah, kita konsultasi dengan fisioterapis misalnya, saya harus ngapain gitu, atau oh yang lumpuh kakinya saya harus ngapain. Nah, itu termasuk tindakan kolaborasi. Atau bisa juga dengan kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian obat, misalnya dokter spesialis saraf terkait dengan pemberian obat apa, seperti itu namanya tindakan kolaborasi ya. Jadi ada yang mandiri, ada yang kolaborasi. Nah, ini adalah contoh dari penulisan implementasi keperawatan. Jadi kita tulis ada kolom nomor, diagnosa, hari dan tanggal, implementasi, dan evaluasi. Sebenarnya implementasi evaluasi ini merupakan satu kesatuan. Karena ketika kita menuliskan implementasi, otomatis kita akan menuliskan evaluasi. Tapi nanti untuk evaluasi akan kita pelajari di minggu yang selanjutnya. Kita fokus ke implementasi dulu. Ya, jadi misalnya ini nomor 1, pasiennya misalnya punya 2 diagnosa misalnya, sederhananya. Diagnosa pertama adalah gangguan pola tidur. Nah, pada saat ini hari Rabu 28 April 2021 jam 15 saya ngapain? Jam 15 saya mengkaji kualitas tidur pasien dan mencatat kondisi fisik pasien. Jadi saya kaji tidurnya itu nyenyak atau tidak gitu ya. Kemudian memonitoring pola tidur pasien dan jumlah jam tidurnya. Jadi tidurnya itu tidur siang, tidur malam, jumlah jam tidurnya berapa lama, dan seterusnya. Nah, kalau kemarin di intervensi, kalau teman-teman masih ingat ya, untuk kalimatnya kan berupa kalimat kerja ya, misalnya observasi, lakukan, berikan gitu ya. Kalau ini kalimat perintah ya. Kalau yang ini kita mau dengan kalimat kerja. Jadi kita yang mengkaji, memonitoring, mengobservasi, melakukan gitu. Karena kita sudah di tahap implementasi, yaitu sudah melaksanakan rencana tindakannya, itu sudah kita laksanakan gitu ya. Jadi kalimatnya berubah. Kemudian misalnya di jam 20 saya menanyakan terkait dengan kebisingan lingkungan sekitar, apakah mengganggu atau tidak. Kemudian melakukan massase punggung untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Kemudian melakukan kontrak waktu untuk implementasi selanjutnya. Misalnya seperti ini. Jadi kapan kita melakukan tindakan tersebut? Tindakannya apa saja? Di jam berapa? Kemudian biasanya di sini nanti langsung dituliskan evaluasinya. Kemudian di sini kita bubuhkan tanda tangan dan nama terang. Atau juga ada lagi yang menambahkan satu kolom di belakang sini ya, tergantung rekam medisnya masing-masing rumah sakit ya, kebijakannya untuk kolomnya ini seperti apa. Intinya seperti ini. Jadi implementasi, evaluasi, kemudian jangan lupa nanti kita bubuhkan tanda tangan dan nama terang setiap evaluasinya. Kemudian risiko diagnosa kedua ya. Jadi ini misalnya untuk diagnosa pertama kita implementasinya ada beberapa kali, misalnya beberapa waktu. Kemudian masih di hari yang sama dan tanggal yang sama untuk diagnosa yang lainnya kita ngapain? Bisa jadi untuk implementasinya ini kita lakukan di jam yang bersamaan. Jadi sekalian mengkaji tidurnya juga mengkaji risiko jatuhnya misalnya di satu waktu boleh, atau waktunya berbeda juga boleh saja. Jadi tidak ada batasan apakah waktu di sini harus sama atau berbeda dengan satu diagnosa dengan diagnosa yang lainnya. Ini fleksibel sekali. Kadang misalnya kita waktunya terbatas hanya bisa melakukan satu implementasi untuk satu diagnosa, ya tidak apa-apa, nanti waktu selanjutnya
untuk diagnosa yang lainnya, seperti itu. Jadi gambarannya untuk contoh penulisan implementasi keperawatan seperti ini. Yang penting ada jelas untuk ini, tindakan ini untuk diagnosa yang mana, dilakukan kapan ya, hari dan tanggalnya, kemudian jam berapa, terus kita ngapain saja. Kemudian ada tanda tangan nama terang. Misalnya di jam 15 kita yang melakukan, jam 20-nya siapa yang melakukan. Tapi ini jarang ya, karena biasanya kita bertanggung jawab di satu shift loh ya, ini dalam satu shift. Itu satu perawat biasanya. Tapi kalau misalnya ini jam 20, kemudian nanti jam 22, itu kan sudah berbeda orang ya, karena berbeda shift. Nah, itu bisa jadi tanda tangan dan nama terangnya juga berbeda karena sudah berbeda shift. Jadi berbeda tenaga perawatnya. Baik, seperti itu. Saya rasa cukup dari saya untuk implementasi keperawatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.